Dugaan tindak pidana pemilu yang bagi masyarakat dan peserta pemilu mungkin dianggap bukan hal yang substansial dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah masuk ke tahap penerimaan laporan, penyusunan kajian, dan diregistrasi oleh Bawaslu, kemudian dapat berkembang menjadi proses penanganan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu itu sendiri. Dimulai dari upaya melengkapi barang bukti oleh pelapor dan warga yang sempat dihalang-halangi dan mendapatkan intimidasi dari oknum tertentu, hingga proses klarifikasi dan penyusunan kajian di Bawaslu menjadi lika-liku dan gambaran umum bagaimana proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan. Kopi endi? Pakai priwes sih. Wong kopine wis entek kat wingi kok. Njaluk kopi meneh. Kopine wis entong, Pak. Nang saya tuku kopi. Nanti duite. Ono lho jiko nang isor bantal. Jum, Nggih, kopi siji yo. Tanpa gula ya. nggih Kang. Endi ki? Bapake. Nah, oh iki. Nanti kita atur strategi ya. Siap, Bos. Oh Pak, kita istirahat dulu. Mumpung ada warung, sekaligus kita membahas rencana selanjutnya. Kopi ku wis dadi urung yu. Mohon Kang. Boleh. Ayo. Monggo Kang. Nggih, nuwun yu. Nggih. Yuk, pesen kopi telu, sing loro tanpa gula. Banyune separuh wae ya. Separo bayarnya tetep siji loh Mas. Iya ya yuk, gampang kuwi. Monggo Pak. Ayo. Iso wetan kali. Lu kabeh Pak. Mbak Sari, ame tuku apa Mbak? Kae lho, bapake njaluk kopi. Sing ana gambar kapale. Ana ora yu? Kabare joget. Ono Mbak, ame tuku piro? Sing cilik apa sing gede? Siji, si cilik bae. Terus ndoke sekilo yu. Sik, apa meneh? Sekalian lek njukuke. Tambah berasnya 2 kilo yu. Karo lengane seliter. Wis kuwi bae yu. Kabehan piro yu? Sik ya Mbak. Berasnya 2 kilo 30.000, minyaknya seliter 17.000, endoke sekilo 20.000, kopine 5.000, totalnya kabeh 87.000 Mbak. Lah, kok larang temen yuk? Tinggi aku belanjain orang ngasih semeneh. Iki duit aku guru 70.000. Priwe? Tak andani ya Mbak, kabeh saiki iki padha munda, beras munda, plastik munda, minyak apa meneh? Ono apa to yu? Kok angel temen? Iya lho bapake. Sembako pada munda. Aku wingi tuku ndok 20.000. Wis munda. Saiki duit 70.000. Ora oleh apa-apa. Yo, wis rasa dipikir. Ditinggal wae. Wes, anggar ditinggal wae Mbak, lumayan loh. Temenan ki, Pak. Tenan Mbak. Pak Abdul Qadir iki calon DPRD sing amanah, sing nepati janji wonge. Loh, bapake nyalon ta? Niki lho Mbak, ojo lali karo sing bayari. Matur nuwun lho bapake. Nuwun sewu Mas. Nggih. Bukannya nek ngasih-ngasih gitu saat kampanye nggak boleh ya? Loh. Pak Abdul Qadir kan ini ikhlas, Pak. Tapi kan pamrih Mas. Yo, gak apa-apa toh Pak. Wong ana calon dermawan mosok gak didukung.
Yang penting kan nggak maling, nggak jual narkoba, malah mau ngeluarin uang. Ya nggak? Betul. Ini, kopimu saya bayar. Lah iya, calon wakil rakyat kok ngene. Pak, sudah saya bayar. Yuk kita lanjut ke desa sebelah lagi. Monggo, Pak. Monggo Pak ya. Kemana kita? Sana aja. Ndi iki jare wong ning warung Yujum. Nembe ngasah arit nggih, Pak. Nggih, nggih. Kangge ting saben nih. Nggih. Lek boten di asah kedol nggih, Pak nggih. Betul. Kedol ya. Hop. Yo. Pak Abdul Qadir nang ndi? Pak, perkenalkan. Saya Abdul Qadir. Calon DPRD Dapil mriki lho, Pak. Wes lunga Mas, rono lho arahe. Sampeyan nate mireng kula. Oh, nggih. Nah, ini ada titipan, Pak. Sedikit ya. Niki Pak kagem tumbas arit melih. Tapi ampun supe iki, Pak. Niki saking Pak Abdul Qadir. Apa iki? Nyogok. Nyuap. Aku wis duwe pilihan liya. Ben aku bukan milih gue ngono. Wah, keliru, Jon. Kamu ngomong ke mau. Oh, bosnya itu order ya. Sudah. Nanti, Pak. Waktu hari H tak tambahin. Matur suwun nggih. Kula mun gadah pilihan liya. Bos, Kenapa? Ada apa? hari ini bos, Hari ini kenapa? hari ini ada undangan Bawaslu. Undangan Bawaslu? Ya. Waduh, kamu kok nggak bilang? Wali bos aku bos. Aduh. Ya wis, udah. Loh, wonten apa Pak? Kok rame? Iku mau lho ana calon DPR berusukan. Loh, kae bapaknya sing ketemu nang warung. Sing bayari belanjaanku karo kopi sing mbok ombe iku lho, Pak. Waduh. Iki ndak mau berarti teko calon DPR berusukan. Iya, Pak. Wes, Rasito. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, kami dari Bawaslu Kabupaten akan melakukan klarifikasi atas laporan dugaan tindak pidana pemilu. Sopo sing lapor, Pak? Aku iki gak narkoba, gak maling. Ya kok ana laporan-laporan ngene iki? Tenang dulu Bapak. Proses yang kami lakukan ini dalam rangka memastikan kebenaran laporan dan fakta di lapangan. Tentunya dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Iya, Pak. Kira-kira keterangan apa saja yang perlu klien kami berikan? Baik, bisa kita mulai klarifikasinya ya Pak ya? Bisa. Dengan Bapak Abdul Qadir, apakah Bapak dalam keadaan sehat? Bisa dilihat sendiri, ya. Saya sehat walafiat. Kalau nggak sehat, nggak bisa datang ke sini. Baik Bapak, kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia hadir hari ini memenuhi undangan yang kedua sesuai dengan yang kami sampaikan kemarin. Iya. Terus kenapa saya dipanggil lagi? Kan kemarin sudah sama kuasa hukum saya. Jadi begini Pak, meskipun tim kuasa hukum Bapak kemarin sudah menyampaikan jawaban, namun ada pertanyaan yang mana kuasa hukum Bapak belum bisa memberikan jawaban, sehingga kami perlu menghadirkan Bapak secara langsung. Salah satunya terkait dengan pemberian amplop berisi uang yang dilakukan. Surat undangan klarifikasi diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Dalam hal pihak-pihak yang dilaporkan tidak memenuhi undangan klarifikasi, maka Bawaslu dapat memberikan undangan untuk kedua kalinya. Dan jika pihak-pihak tetap tidak menghadiri dalam undangan klarifikasi, maka proses penyusunan kajian akan tetap dilaksanakan
berdasarkan fakta, data, dan juga keterangan yang berhasil dihimpun oleh klarifikator. Kok bisa ada warga yang melaporkan kita ke Bawaslu? Kita itu melakukan pembagian kan untuk warga, ya kan? Saya itu sudah keluar warganya. Apa ini balasan mereka dengan melaporkan kita ke Bawaslu? Jawab. Ya Pak, menurut kami laporan kasus tindak pidana dengan dugaan pasal 523 ayat 1 dan sesuai hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut. Iya Pak, berdasarkan klarifikasi yang Bapak sampaikan tadi, ada kemungkinan kita bisa naik ke sidik. Baik Bapak Ibu, dari hasil kajian yang sudah kami buat, apakah bisa kita sepakati untuk dilanjutkan ke proses berikutnya? Sidik. Kamu itu saya bayar untuk membackup saya. Bukannya malah saya yang terkena kasus seperti ini. Kami kira kasus ini dapat dinaikkan ke proses penyidikan. Setelah mempertimbangkan alat bukti dan unsur dugaan pasal yang disangkakan sudah terpenuhi. Pada prinsipnya, kami siap mengawal kasus ini sampai dengan persidangan. Apa? Sidang? Kamu gila apa? Kalian itu saya bayar. Untuk apa kalau akhirnya seperti ini? Pokoknya, saya nggak mau tahu kasus seperti ini harus berhenti. Mengerti? Tapi Pak, aku siap jadi pemimpin. Orang saja aja ini. Ya. bukan maksud saya seperti itu Pak. Tapi Bapak masih ingat nggak waktu pengajian yang kita laksanakan kemarin? Apa yang dikatakan Pak Ustaz? Bapak Ibu, nek kaya ngene iki sing kula senengi. Janji ning ngarepane wong akeh. Dadi seksi kabeh. Setuju nggih? Kita doakan calon sing jujur lan amanah sok nek dadi pemimpin ya jujur lan amanah. Ora mung janji tapi bukti. Salale. Eling. Jabatan iku iso entek. Tapi pertanggungjawaban ora iso dihindari. Mending kalah karo cara sing bener tinimbang menang tapi nggawa masalah sauripe. Setuju? Wis, apapun resikonya, karena saya yang berbuat, saya yang harus bertanggung jawab. Baik, hasil rapat pembahasan Sentra Gakumdu ini nantinya akan kami bawa ke rapat pleno Bawaslu untuk menetapkan status dan tindak lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran yang sedang kita tangani. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup rapat kali ini. Setelah proses klarifikasi selesai, maka Bawaslu akan menyusun kajian akhir, di mana nantinya akan dilakukan pembahasan di Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu bertujuan untuk menyepakati atau tidak menyepakati mengenai keterpenuhan unsur dan juga alat bukti. Hasil pembahasan Sentra Gakumdu menjadi bahan pertimbangan rapat pleno Bawaslu Kabupaten untuk menetapkan, dilanjutkan atau dihentikannya suatu proses dugaan pelanggaran yang sedang ditangani. Apabila rapat pleno memutuskan dugaan tersebut terbukti, maka proses selanjutnya adalah menaikkan status dari tahap penyelidikan atau klarifikasi ke tahap penyidikan. Janji ning ngarepe wong akeh. Dadi seksi kabeh. Setuju nggih?